Teman-teman, sepertinya dunia perdukunan mulai terpojok ini ya. Saya semakin seneng ini. Karena apa? Mereka sudah mulai, mulai tidak memiliki tempat untuk membenarkan diri sekarang. Dari beberapa netizen yang nge-tag saya simak pernyataan dari Firdaus ini sekarang mulai ambigu ya. Memang ambigu dari awal, cuman sekarang ini mulai panik dia. Karena apa? Semakin terpojok, apalagi kemarin sudah ada yang melaporkan. Di sini saya akan mereaction satu video di mana gelagat dan cara bicaranya sudah mulai tidak jelas ya. Tidak jelas, pelin-pelan, dan tentunya sudah mulai panik dari gelagatnya. Oke, tidak perlu panjang lebar. Saya ingin reaction langsung seperti apa videonya. Sebenarnya gini yang saya bilang tadi, dia harusnya tabayun dulu ke saya. Kan ada beberapa video yang saya maksud itu adalah yang tidak mempercayai adanya dukun. Tapi karena video saya yang berdurasi sekian itu saya terbata-bata dan cepat bicaranya, ada bahasa yang terselip bahwa yang tidak mempercayai dukun. Maksudnya itu praktisi kegaiban. Oke. Bukan cuma di satu video ya Firdaus menyatakan bahwa orang yang tidak percaya pada dukun syahadatnya batal. Ada beberapa video di mana Firdaus menyatakannya. Kita harus dipaksa percaya kepada dukun ya, percaya kepada setiap perkataan dukun. Karena apa? Daus ini termasuk dukun. Karena sudah mengakui dari awal dia bisa meramal-ramal katanya. Ya, entah itu bisa meramal beneran karena apa? Semua dukun pada sejatinya pendusta. Mereka berbicara tentang kebohongan-kebohongan, halusinasi. Aduh, lanjut. Ya, dengar dulu. Jadi maksudnya dipotong pembahasannya, dipotong ya pembicaraannya. Kasihan dia. Jiwa yang Tetapi video saya yang itu tidak dimunculkan. Malah video saya yang keserimpet bahasanya yang tidak percaya dukun batal syahadatnya diambil. Bukan cuma keserimpet, semua pembahasan kalian, semua bahasa kalian ya, itu semuanya sudah bertentangan dengan Al-Quran. Lanjut. Iya, untuk barang bukti. Dan alat buktinya itu juga diambil dari media lain, bukan langsung dari YouTube channel saya. Kalau kita memposting sesuatu, kan tujuannya agar ditonton semua orang. Ya, diposting berarti tujuannya ingin ditonton. Kalau yang ditonton itu menyesatkan, apakah tidak boleh kita melaporkan? Ya, apakah tidak boleh kita mereaksi gitu? Kan lucu. YouTube channel atau Instagram harus izin sama saya. Kalau nggak izin, mau mencari alibi lagi, mau cari pembelaan lagi. Kan bukan diambil untuk diperdagangkan. Gini loh. Video Firdaus ini yang menyatakan bahwa orang yang tidak percaya pada dukun adalah batal syahadatnya. Nah, itu kan suatu pernyataan, bukan suatu yang untuk diperdagangkan, bukan dicuri untuk mendapatkan keuntungan. Melainkan diambil atau dikutip untuk dimintakan keadilan. Karena apa? Pernyataannya yang sesat. Itu pernyataannya yang sesat. Kalau pernyataannya yang hak, pernyataannya dakwah untuk menyampaikan kebenaran, ya kita berbagi secara gratis untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Seperti itu. Iya kan? Pinternya orang ngomong ya, pinternya orang ngomong. Gimana? Lanjut. Berarti dia mencuri, maling. Nah, makanya saya bilang tuh. Mencuri, maling katanya. Gimana ini orang ini? Jadi mau melawan laporan dengan pasal yang lain, yaitu pasal pencurian, di mana mengambil video tanpa izin. Nah, Anda sendiri mengupload ke YouTube, izin nggak sama YouTube-nya? Gitu. Anda sendiri mempublikasikan video tujuannya apa? Agar ditonton kan? Agar direaksi banyak orang kan? Ya, setelah ditonton banyak orang, ada penyimpangan di sana yang menyesatkan orang banyak, maka itu dianggap meresahkan. Itu bukan dicuri, tapi dilaporkan bahwa pernyataan Anda telah mengandung unsur kebohongan, penistaan bisa jadi, dan dengan pernyataan itu juga umat Islam menjadi gaduh, ya, menjadi gaduh. Gitu. Coba lanjut. dari sini siapapun yang melakukan tindakan pidana telah mencuri data-data saya, melakukan dari hak profesi saya. Profesi apa privasi tadi ya? Kalau privasi, jangan diupload, jangan dipublik. Namanya privacy, ya, data pribadi yang tidak patut orang lain ketahui. Misalkan KTP, ya, misalkan KTP Anda dicuri datanya, itu baru pencurian. Ini kan video yang Anda upload untuk ditonton banyak orang. Ngapain orang ngambil video? Saya juga mendownload videonya. Apa saya juga mencuri? Tidak, karena Anda memberikannya secara sukarela kepada publik. Gitu. Terkadang orang yang pintar ngomong lupa akan kebenaran. Dia akan mencoba untuk sok tampil pintar terus tanpa tahu dia telah menunjukkan kebodohannya. Kayak gitu. Lanjut. Sebagai orang yang memiliki akun Instagram itu, saya
dipidanakan. Karena saya nggak izin gitu. Di dalam pasal 5 ayat 4 ya Undang-Undang ITE, siapapun yang sekarang undang-undang ITE ini dibuat sebagai senjata. Jadi semua orang bisa ditangkap, semua orang bisa dipidanakan dengan undang-undang ITE ini ya. Jadi istilahnya gini, saya tidak ingin menyalahkan undang-undangnya. Saya akan menyalahkan pola pikirnya. Pola pikirnya adalah menanggapi suatu undang-undang. Ketika kita mengupload suatu video dan video itu ditujukan untuk ditonton banyak orang, di-reaction banyak orang. Kalau video itu bermanfaat bagi banyak orang, maka itu mendapatkan pahala kepada kita dan membagi kebaikan kepada orang lain. Nah, itu positif. Tapi kalau kita mengupload sesuatu yang negatif, sesuatu yang bikin resah, sesuatu yang berbentuk kebohongan, ketika ada orang lain yang mengambilnya sebagai barang bukti untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu hukum, nah itu bukan mencuri namanya. Karena apa? Anda menguploadnya. Karena Anda menguploadnya. Apalagi di sini yang dibahas adalah sesuatu yang bersifat sensitif. Apa itu? Agama. Ya, bisa dengan mudahnya mengatakan orang yang tidak percaya kepada dukun, ucapan dukun, maka dia telah batal syahadatnya. Ini kan sensitif ini. Ini kan sensitif. Dan ini adalah berita palsu. Berita palsu. Karena apa? Dalam Al-Quran, perdukunan dilaknat. Di dalam Al-Hadis, perdukunan juga dilaknat. Siapa itu pelaku perdukunan? Orang yang mengaku-ngaku bisa melihat hal yang gaib, bisa meramal-ramal. Itu. Kalian bisa kan meramal? Bisa kan melihat masa depan? Itu kan, kalian mengaku itu kan? Nah, jadi ini bukan pencurian, tapi dijadikan barang bukti. Lanjut. Memberikan alat bukti ya, yang didapat dari hasil yang tidak sah. Itu. Jadi kalau sah gimana? Minta gitu. Kalau sah gimana? Beli dulu gitu videonya. Ngaco. Harus dikesampingkan oleh hakim. Oke, coba lihat komentarnya. Firdaus ngeles, Gus Wesi ngenes. Bukan ngenes tapi lagi meratapi nasibnya. Kenapa bisa berada di sisi Firdaus? Pelawak baru Wesi yo Wesi. Bukan pelawak dia. Bukan pelawak, Gus dia. Begitu sulit. Lihat raut wajahnya Wesi yo Wesi sangat penuh tekanan. Makanya bajunya jarang ganti ya. Wesi yo Wesi kelihatannya kau lelah. Bukan cuma lelah, tapi lagi meratapi nasib di mana harus terjebak dengan pernyataan atau statement dari Firdaus. Bentar lagi Gus Wesi ke pihak Marcel. Ngikuti jejak ini dong. Ngikuti jejaknya itu Jindan nanti. Aduh. Coba kita lihat video berikutnya. Firdaus dan Irfan mengakui kita susah senang berdua. Mereka sekarang lanjut. Tidur ya. Tidur. Tadi gimana tadi? Tidur kok sebelah kanan tangannya begini. Jadi ngerti sunatullah. Oh, sunatullah. Iya, maksudnya gimana itu? Kalau tidur kok begini itu. Kira belum mulai tadi nungguin lama tadi. Kayaknya udah capek nih tidurnya begini terus kayak orang. Iya. Netizen itu kalau disuruh ngedit memang seru, lucu ya. Ada-ada aja itu dibikin bahan. Ngelamun gitu. Oh gitu. Iya, ngelamun. Lagi meratapi nasib. Ngelamun. Karena apa? Sehari-hari itu diminta live terus ya. Ya terus gitulah. Terus-terusan aja gitu. Padahal kasus awal adalah Marcel Radival dengan Samsudin. Kenapa sekarang yang ribet adalah Firdaus dan Wesi ya? Sekarang yang ribet mereka berdua. Samsudin kemana? Lanjut. Oh, baru tidur 2 menit udah dibangunin. Oh, jadi nyawanya belum nyambung ya. Nyawanya masih melayang-layang. Kasihan juga baru tidur. Apa jarang tidur dia? Kebanyakan live. Bisa jadi. Lanjut. Kesadaran lebih ini. Kesadaran. Apa tadi pertanyaan maaf. Waduh, retak. Tanda tanya. Iya. Jadi sampean itu tak lihat tidur itu selalu tangannya ke sini. Nah. Manis ya. Ini gitu maksudnya tangannya kenapa? Tangannya kenapa? Kita berjuang ini. Oh gitu. Berjuang. Pahit, susah. Pahit, susah, senang berdua gitu. Senang berdua gitu. Wah, berdua. Jadi memang iya dari kemarin-kemarinnya mereka berdua yang selalu muncul ya. Kadang ditemani itu siapa yang baru itu? Sandi Tumiwa. Itu Sandi Tumiwa itu siapanya lagi tuh? Apa ada lagi nanti? Orang ketiga. Cinta. Iya.
Iya. Iya. Aduh, pengen ngakak ya. Pengen ngakak sebenarnya, aduh kasihan ya. Saya kasihannya sama Wesi ya, sama Gus Irfan. Karena apa? Berasa kayak kambing hitam gitu ya. Karena apa? Kemarin dinyatakan bahwa ketika Firdaus ini dituntut karena pernyataannya orang yang tidak percaya pada dukun adalah orang yang batal syahadatnya. Ketika dilaporkan, dia mulai beralibi bahwa setiap ucapannya adalah perwakilan dari Asosiasi Dukun Indonesia. Jadi mau ngomong apa saja, istilahnya dia itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Persatuan Dukun itu. Jadi tuntutan atau laporan harusnya bukan mengarah ke Firdaus, tapi ke para dukun gitu. Kan lucu, kan hebat. Itulah hebatnya orang yang pintar ngomong. Coba lanjut. Lucu ini ya. Itu ngapain itu? Aduh, coba lihat komentar. Semoga kalian diberikan momongan dan bisa bahagia di Jerman selamanya. Samawa ya buat Bapak Daus dan Ibu Wesi. Biorka. Aduh, jangan gitulah. Kasihan. Mereka kan baru dekat. Biarlah ta'aruf dulu. OTW Jerman dan hidup bahagia. Bajunya gak ganti-ganti Sirfan. Iya, saya prihatinnya di situ. Gus Irfan ini itu aja gitu bajunya. Kasihan ya. Seharusnya Firdaus lebih perhatian kepada Gus Irfan. Gantilah bajunya sekali-kali. Kasih yang rapi gitu. Makin lama malah kasihan lihat Irfan. Iya, memang iya. Saya juga kasihan. Kita harus belajar betapa susahnya cari uang. Jadi teman-teman, cari uang itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban. Namun caranya itu yang harus dipikirkan. Kalau ini kan kerjaannya tiap hari live terus gitu. Ada aja live. Sepertinya mulai ada yang sering jatuh cinta. Ya, no comment kalau kayak gini. No comment. Nah teman-teman, sepertinya sekarang mereka ini, gerombolan para dukun ini mulai terpojok. Ya, mulai terpojok. Namun kita tidak boleh melupakan dukun-dukun yang lain. Dukun-dukun yang masih eksis. Saya akan membahas beberapa dunia perdukunan lagi ke depannya. Yaitu saya diminta untuk membahas tentang Ningsih Tinampi, terus Rara, terus siapa kemarin? Awawan, dan beberapa lagi. Saya ingin lihat beberapa kekonyolan mereka, pernyataan mereka yang bisa saya kuliti satu persatu. Kenapa saya ingin menguliti mereka? Karena pernyataan mereka itu penuh kebodohan, itu penuh kesesatan. Dimana kalau orang-orang awam mendengar cerita mereka, mendengar perkataan mereka dan mempercayainya, itu yang berbahaya. Karena apa? Orang satu bisa mempengaruhi orang yang lain. Contohnya seperti saya bisa mempengaruhi orang lain dengan cara saya menyampaikan sesuatu yang hak melawan yang batil, yaitu dunia perdukunan ini. Oke, itu saja ya video reaction dari video ini ya, dimana Firdaus telah mulai mencoba melipir dan membangun alibi dengan kata-kata maaf dan mengakhiri kasus ini. Kemarin membuat tantangan bahwa siapapun yang bisa menghapus pasal-pasal yang telah dilaporkan oleh Firdaus ke polisi, maka akan diangkat sebagai anak raja jin katanya. Anak raja jin. Sekarang mulai minta maaf dan mundur. Sudah kelihatan kan? Jadi teman-teman mulai sadar ini. Jadi saya tidak akan mulai serius lagi menanggapi mereka. Saya akan lebih menanggapi kelucuan mereka sekarang. Oke teman-teman, mungkin itu saja di video ini ya. Semoga bermanfaat dan berikan hikmah kepada kita semua. Saya Heri Pras. Kalau ada perkataan yang salah, itu murni dari saya, kekhilafan saya. Kalau ada yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.